Halo anak-anak, apa kabar? Anak-anak, Mister berharap semua anak di rumah keadaannya baik dan sehat. Anak-anak, pada pagi hari ini Mister mau menyampaikan materi pelajaran agama ya untuk kelas 2. Di dalam buku cetak bab 1 itu belajar tentang penciptaan. Anak-anak, kisah tentang penciptaan ini juga tertulis di dalam Alkitab loh. Tepatnya kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Kitab Kejadian pasal 1 dan 2 itu bercerita tentang penciptaan. Allah menciptakan dunia ini. Anak-anak, di Alkitab dikatakan pada mulanya dunia itu keadaannya gelap dan kosong. Gelap itu artinya tidak ada yang bisa dilihat. Kosong itu artinya tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya. Itulah keadaan dunia awalnya. Lalu Allah menciptakan sesuatu. Menciptakan itu artinya membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu yang namanya menciptakan. Selama 6 hari Allah menciptakan dunia ini. Anak-anak, pada bagian hari ini kita melihat ciptaan Tuhan satu persatu. Hari pertama Allah menciptakan terang. Jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dan di Alkitab dikatakan Tuhan memberikan nama ciptaan itu. Terang itu diberi nama sama Tuhan itu siang. Sedangkan yang gelap tadi, yang kosong tadi sama Tuhan diberi nama malam. Jadi terang itu siang, gelap itu malam. Itu nama yang diberikan oleh Tuhan. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu pun jadi. Itu hari kedua. Dan hari yang ketiga Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Daerah yang ada airnya itu laut, sedangkan yang kering itu darat dan juga ada tumbuh-tumbuhan. Itulah hari yang ketiga. Hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit. Nah, di sini ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nah, anak-anak, benda-benda penerang di langit ini Tuhan ciptakan dan Tuhan yang atur. Matahari terbit di pagi hari, bulan terbit di malam hari, sedangkan bintang juga di malam hari. Semua juga diatur oleh Tuhan. Itulah hari yang keempat. Sedangkan hari yang kelima Allah menciptakan binatang. Binatang yang hidup di udara, burung. Binatang yang hidup di air, yaitu ikan. Anak-anak, kalau perhatikan di gambar ini cuma ada satu burung, ada satu ikan. Tetapi pada kenyataannya Allah menciptakan begitu banyak jenis burung, begitu banyak jenis ikan di air. Itulah hari yang kelima. Sedangkan hari yang keenam Allah menciptakan binatang yang hidup di darat. Binatang di darat itu banyak anak-anak, enggak cuma ada gajah aja, tapi ada begitu banyak binatang yang hidup di darat. Dan di hari yang sama Tuhan juga menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, Adam dan Hawa ini juga diciptakan oleh Tuhan. Dan pada hari yang ketujuh Allah memberkati semua yang diciptakannya. Kalau di Alkitab itu dibilang Allah beristirahat. Beristirahat itu bukan dalam arti Allah tidur, tidak, tetapi Allah memberkati semua yang diciptakannya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam diberkati semua oleh Tuhan di hari yang ketujuh. Anak-anak juga harus tahu nih bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan itu semuanya baik. Seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya apa? Semua yang diciptakan Tuhan itu dalam keadaan baik, sempurna. Dan yang kedua, yang anak-anak harus tahu, di Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes pasal 1 ayat 3 berbunyi demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Artinya begini anak-anak, semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan, dunia ini tidak ada.
Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengerti bagaimana kisah penciptaan? Puji Tuhan kalau anak-anak sudah mengerti. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya materi pelajaran agama kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.